Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Augusto kembali berlatih jelang perempat final Coppa Italia. Inter Milan mendapat kabar positif menjelang laga krusial melawan Torino di babak perempat final Coppa Italia, Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Wingback asal Brasil, Carlos Augusto, dilaporkan telah kembali berlatih bersama tim utama dan berpeluang tampil kontra Torino. Kembalinya Carlos Augusto menjadi angin segar bagi skuad asuhan Christian Cifu, yang tengah menghadapi badai cedera di sejumlah sektor penting. Menurut laporan FC Internews, Carlos Augusto sudah bergabung dalam sesi latihan penuh bersama rekan-rekannya. Pemain berusia 27 tahun itu sebelumnya absen saat Inter menghadapi Cremonese pada laga tandang Serie A akibat masalah kelelahan otot. Kini, dengan kondisi fisik yang semakin membaik, Carlos Augusto siap kembali menjadi opsi penting bagi Christian Cifu di sektor kiri. Laga melawan Torino bukan sekadar pertandingan biasa bagi Inter Milan. Nerazzurri sedang memburu gelar Coppa Italia ke-10 dalam sejarah klub, sebuah pencapaian prestisius yang akan semakin mengukuhkan dominasi mereka di kompetisi domestik. Gagal kembali ke Inter, Perisic doakan Scudetto untuk Nerazzurri. Harapan para tifosi Inter Milan untuk melihat Ivan Perisic kembali berseragam biru hitam, akhirnya harus pupus. Winger asal Kroasia itu dipastikan tetap bertahan di PSV Eindhoven, sekaligus mengakhiri spekulasi panjang soal kemungkinan reuni bersama Nerazzurri. Meski gagal kembali ke Milano, Perisic menunjukkan bahwa ikatan emosionalnya dengan Inter masih sangat kuat. Hal itu terlihat dari respons menyentuhnya terhadap unggahan fans di media sosial. Selama bursa transfer Januari, nama Ivan Perisic terus dikaitkan dengan Inter. Banyak pendukung berharap sang legenda klub bisa kembali untuk tarian terakhir bersama Nerazzurri. Keinginan tersebut bukan tanpa alasan. Perisic merupakan bagian penting dari skuad Inter yang meraih Scudetto musim 2020. Ia dikenal sebagai pemain pekerja keras, penuh determinasi, dan selalu tampil maksimal di laga besar. Namun, hingga penutupan bursa transfer, kepulangan itu tak pernah menjadi kenyataan. Perisic memilih bertahan di Belanda bersama PSV Eindhoven. Tacinardi puji Lautaro Martinez, dan apresiasi kontribusi Cifu di Inter. Legenda Juventus, Alessio Tacinardi memberikan pandangannya soal dinamika lini serang di Serie A, khususnya terkait Mauro Icardi, Lautaro Martinez, dan peran Christian Cifu di Inter Milan. Dalam program pressing, mantan gelandang bianconeri itu berbicara terbuka mengenai potensi transfer, kualitas pemain, hingga kepemimpinan di lapangan. Pernyataan Tacinardi ini langsung memancing perhatian publik, terutama para penggemar Juventus dan Inter. Tak hanya membahas Icardi, Tacinardi juga memberikan pujian tinggi kepada Lautaro Martinez, kapten Inter Milan. Ia menilai striker asal Argentina tersebut sebagai pemain yang konsisten, bermental kuat, dan memiliki karakter pemimpin sejati. Lautaro, saya selalu membelanya, karena dia adalah pemain yang luar biasa, ungkapnya. Menurut Tacinardi, Lautaro selalu berusaha meningkatkan level permainan tim dan menjadi sosok yang mampu membawa rekan-rekannya tampil lebih baik. Fabrizio Romano ungkap alasan Inter gagal datangkan bek kanan, target utama sebenarnya Joao Cancelo. Bursa transfer Inter Milan Januari ini menyisakan tanda tanya besar di kalangan tifosi. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, mengapa Nerazzurri tidak mendatangkan bek sayap kanan yang sangat dibutuhkan? Kini, misteri tersebut akhirnya terjawab. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan alasan di balik keputusan Inter melalui wawancaranya bersama DAZN. Dalam wawancaranya, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa kegagalan Inter merekrut bek kanan bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena kondisi pasar yang tidak memungkinkan. Mengapa Inter tidak mendatangkan bek kanan? Karena tidak ada kondisi yang tepat. Bahkan pagi ini Inter kembali menghubungi Perisic.
Tetapi PSV meminta harga yang sangat tinggi untuk pemain seusianya, ujar Romano. Fakta paling menarik yang diungkap Romano adalah bahwa target utama Inter sebenarnya bukan Perisic atau Diaby, melainkan Joao Cancelo. Bek sayap asal Portugal itu masuk dalam radar utama Inter sejak awal bursa transfer. Namun, Barcelona bergerak cepat dan berhasil mengamankan jasanya. Agen Mas Solin ungkap alasan pilih Inter, proyek yang tepat, Cifu punya peran besar. Inter Milan telah resmi mengumumkan perekrutan Yanis Mas Solin, gelandang asal Prancis dari Modena. Sang agen, Ivan Lemy membeberkan secara terbuka alasan dibalik keputusan kliennya memilih Inter, serta keyakinannya terhadap proyek yang sedang dibangun klub. Dalam wawancara bersama Parlando di Sport, Lemy menegaskan bahwa kepindahan Mas Solin ke Inter Milan bukan sekadar transfer biasa, melainkan langkah strategis untuk perkembangan karir jangka panjang. Ivan Lemy mengungkapkan rasa puas atas proses negosiasi yang membawa Mas Solin dari Modena ke Inter. Menurutnya, Nerazzurri adalah klub yang paling serius melihat potensi kliennya. Ia menyebut bahwa perjalanan Mas Solin dari Belgia, kemudian ke Modena, hingga akhirnya ke Inter merupakan kisah yang luar biasa. Kami menemukan proyek yang tepat bersama Inter, klub besar yang memahami bahwa Yanis punya potensi luar biasa. Margin perkembangannya sangat besar, dan Inter melihat itu, ujar Lemy. Agen asal Prancis itu juga memuji profesionalisme Modena yang memfasilitasi transfer, dengan cara yang elegan dan penuh respek. Sah, Lautaro jadi legenda Inter Milan, hanya 7,5 tahun menuju puncak sejarah Nerazzurri. Lautaro Martinez kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu ikon dalam sejarah Inter Milan. Dalam waktu hanya 7,5 tahun, striker asal Argentina itu sukses mengukir namanya sebagai legenda baru di Giuseppe Meazza. Tak hanya menjadi mesin gol andalan, Lautaro kini juga menjadi simbol kepemimpinan dan ambisi besar Nerazzurri di berbagai kompetisi. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, pencapaian luar biasa Lautaro belum berhenti. Ia semakin dekat dengan podium teratas daftar pencetak gol sepanjang masa Inter Milan, sekaligus membawa klub menuju target kolektif yang jauh lebih penting, gelar juara Serie A. Perjalanan Lautaro Martinez bersama Inter Milan benar-benar impresif. Sejak bergabung pada 2018, ia berkembang dari talenta muda menjadi ujung tombak utama tim. Kini, Lautaro resmi menempati posisi keempat dalam daftar top skor sepanjang masa Inter Milan. Ia hanya terpaut 1 gol dari Roberto Boninsegna, yang berada di peringkat ketiga. Pencapaian ini membuktikan konsistensi luar biasa sang penyerang, yang selalu tampil tajam di level domestik maupun Eropa. Resmi, supporter Inter Milan kena larangan awal 3 pertandingan. Akibat insiden di Cremona, Kementerian Dalam Negeri Italia menjatuhkan hukuman larangan tandang kepada fans Inter Milan untuk 3 laga berikutnya. Mengutip laporan Reuters, Kementerian Dalam Negeri Italia secara resmi memberlakukan larangan tandang bagi supporter Inter Milan hingga tanggal 23 Maret mendatang. Keputusan ini diambil setelah terjadinya insiden di Stadion Giovanni Zini, Cremona, yang dinilai membahayakan keselamatan pemain. Dalam laga tersebut, Inter sukses meraih kemenangan 2-0 atas Cremonis dan memperpanjang tren positif mereka di Serie A. Namun, kemenangan itu ternodai oleh aksi tidak terpuji seorang pendukung yang melemparkan suar ke dalam lapangan. Insiden bermula ketika seorang pria berusia 40 tahun melemparkan flare ke arah lapangan. Suar tersebut jatuh hanya beberapa meter dari penjaga gawang Cremonis, Emil Audero. Beruntung, Audero tidak mengalami cedera. Meski demikian, pihak berwenang menilai kejadian ini sebagai pelanggaran serius yang berpotensi mengancam keselamatan pemain dan ofisial pertandingan. Pelaku langsung diamankan aparat keamanan, dan dikenai sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Marotta ungkap proyek stadion baru Inter, rampung 2030, investasi capai 1,6 miliar euro.
Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, mengungkapkan rencana besar klub terkait pembangunan stadion baru yang ditargetkan rampung pada tahun 2030. Proyek ambisius ini diperkirakan menelan biaya hingga 1,6 miliar euro dan akan menjadi simbol era baru bagi Inter dan AC Milan. Dalam wawancara panjang bersama DAZN, Marotta membahas perjalanan karirnya, tantangan sepak bola Italia, hingga visi masa depan Nerazzurri di level domestik maupun Eropa. Marotta menegaskan bahwa pembangunan stadion modern merupakan langkah krusial bagi masa depan klub. Akhirnya kami berhasil memulai pembangunan, membuka jalan, membuka sebuah jalur yang akan membawa kami jauh ke depan, ujar Marotta. Menurutnya, proyek ini menghadapi banyak rintangan birokrasi, namun kini mulai menemukan titik terang. Stadion baru tersebut akan mengedepankan, jalannya akan penuh liku, karena tidak mudah bertindak di Italia, di mana birokrasi sangat menghambat. Kami memulai era baru ini dengan antusiasme, kami akan memiliki rumah baru, sangat sulit untuk membeli San Siro. Tetapi berkat kegigihan Ralf dan Scaroni, kami akhirnya sampai pada tahap legalisasi.